Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Selamat Rahayu Channel ya, teman-teman. Di sini kita akan coba buat praktekin apa yang udah kita praktekkan di simulator minggu lalu ya, teman-teman. Nah, minggu lalu kita udah mempraktekkan simulator ini ya, teman-teman. ISP32 yang terintegrasi ke Blink ya, teman-teman. Udah bikin Blink kan waktu itu ya. Blink kayak gini ya, teman-teman. Jadi Blink ini adalah web server buat kita ngontrol si perangkat IoT kita. Bentar ya, kita login dulu ke Blinknya. Teman-teman silahkan sambil login ke akun Blinknya masing-masing. Oke. Nah, ini ya akun Blink saya, dan ini riwayat kita minggu lalu udah mempraktekkan ini menggunakan Blink. Nah, teman-teman buat yang pengen tahu apa namanya tutorialnya ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Oke, kali ini kita akan coba praktekkan ke fisik secara realnya ya, teman-teman. Tentunya udah siapkan dulu si ini mikrokontroller ISP32 ini, teman-teman ya. Nanti linknya juga saya sematkan, link pembeliannya saya sematkan di deskripsi ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau cobain praktekin ini bisa pakai ini ya, pakai ISP32. Nah, ISP32 ini sama persis dengan yang ada di simulator ya, teman-teman. Nih, simulator yang ini. Tampilannya juga sama persis, posisinya sama persis nih ya. Ini port si USB-nya di bawah, ini juga di bawah. Nah, di sini yang saya gunakan port USB-nya yang Type C ya, teman-teman. Jadi tentunya kita butuh kabel kayak gini, teman-teman, kabel yang Type C juga. Oke, jadi Type C ini yang nantinya akan saya colokkan ke sini, dan ujung satunya lagi akan saya masukkan ke si port laptop saya. Oke, teman-teman, silahkan dicoba mulai dicolokkan. Oke ya, udah dicolokin, teman-teman. Kalau dicolokin, kita buka si ini ya, Arduino IDE. Oke, ini Arduino IDE adalah tools yang akan kita gunakan untuk masukin atau nge-inject program ke dalam si ESP32 kita. Oke, nah ini udah kita buat. Bentar. Oke, selanjutnya untuk memastikan perangkat kita benar atau jalan, kita harus lakukan blink dulu ya. Jadi ngapain kita nanti udah ngoding susah-susah, ini kan codingnya lumayan banyak ya, udah ngerjain project kita panjang-panjang tapi ternyata alatnya rusak nih ya. Jadi kita pastikan dulu menggunakan yang namanya blink IDE. Oke, ini IDE kita. Ini sebentar saya geser aja ya kali ya. Ini kita close. Nah, ini IDE kita. Nah, kita ke blink ya, teman-teman. Nah, kalau udah ini pertama kita setelah udah nyolok ini, kita pastikan dulu bahwa perangkat kita itu terkoneksi dengan cara ke tool, kemudian ke board, kita pilih ESP32. Nah, yang tipe ini kita pilihnya yang ESP32 Dev Module. Oke, kemudian lanjut lagi ke tool, kemudian ke port. Nah, portnya pastikan ke yang USB serial. Nah, kalau teman-teman pakai Windows biasanya namanya COM ya. Kalau yang di MacBook biasanya dia USB gitu. Karena saya di sini pakai port yang USB, maka kita pilih yang USB. Oke, selanjutnya untuk ESP32 ini disarankan menggunakan upload speednya yang 115.200 ya, teman-teman. Silahkan pilih yang kalau masih pakai defaultnya 921600 pindah ke 115.200. Oke, udah. Kalau udah di situ, kita masuk ke file example
kemudian basic, lanjut ke blink ya teman-teman. Oke. Nah, ini blink ini adalah si code yang default yang bisa kita gunakan untuk ngetes alat kita ini ya teman-teman. Alat kita masih normal atau enggak. Nah, kita pakai yang ini. Tapi karena ISP32 saya ini yang ini nggak ada LED built-in. Ini kan dia perintahnya LED built-in ya teman-teman. Nih LED built-in. Kita mau nyalain LED built-in dengan blink delay 1 detik 1000 milisecond ya. Karena nggak ada, maka kita tambahkan LED eksternal. Oke, di sini saya pakai LED warna merah. Ini ya, LED eksternal. Nah, kemudian nanti kita colokkan ke pin di sini, teman-teman. Nah, ini kalau tulisannya nggak kelihatan, karena kadang-kadang cetakannya nggak kelihatan, nggak jelas. Ini posisinya sama, teman-teman, sama kayak yang di sini. Nah, sama kayak yang di sini ya, teman-teman. Jadi ini tinggal urutin aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu GND. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini GND. Yang artinya kita tancepin kaki yang pendek. GND 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini GND. Kemudian yang berikutnya kita tancap ke yang 27. Nah, kayak gini ya, teman-teman. 27-nya itu di jeda 2. 1, 2 itu adalah pin 27. Ini punya saya karena nggak kelihatan ya. Kalau teman-teman punya teman-teman kelihatan jelas, ya langsung aja. Berarti ke GND dan pin 27. Nah, sekarang berarti kita udah punya pin 27. Nah, untuk ngeblink ya, untuk ngeblink si ininya. Kalau udah, kita lanjut ke ini. Kita ambil define ininya, kita copy aja teman-teman. Define blue LED ya. Nah, ini kan built-in ya. Kita close aja. Ini kita close. Ini kita close. Ini rewrite sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Di atas void setup itu biasanya deklarasinya ya. Kita deklarasikan bahwa kita punya pin red LED. LED merah ya. Red LED. Nah, kita udah punya deklarasi di pin 27 ada lampu red LED. Nah, ini tinggal kita copy aja teman-teman, red LED-nya. Buat ngegantiin si built-in ini. Jadi, si red LED akan jadi perangkat output. Kemudian dia akan menyala atau high selama 1 detik. Dan dia juga akan mati selama 1 detik. Nah, kalau udah, kita upload. Oke, kita tunggu ya. Dia harusnya akan ngeblink atau nyala selama 1 detik dan mati selama 1 detik. Kita tunggu. Sambil nunggu teman-teman siapkan, berarti LED-nya ada 3 ya, karena kita akan mempraktekkan tadi kontrol 3 lampu merah, kuning, biru ya teman-teman. Jadi silahkan disiapkan. Oke, nih kita masih proses loading. Proses upload, kita tunggu sebentar. Oke, done uploading. Hardware setting. Cek lagi, jangan sampai portnya masih salah. Tadi betul, boardnya udah betul ya, pastikan udah betul. Dev modul, USB-nya udah betul, upload speed-nya udah betul. Nah, kenapa nggak nyala? Kita cek lagi, pastikan bahwa pin 27 tadi ya yang kita colokkan, atau jangan-jangan si LED-nya yang mati. ND dan pin 27. Oke, kalau masih nggak nyala,
Kita coba ganti LED-nya, mungkin LED-nya yang bermasalah. GND dan pin 27 ya. Pin 27. Masih tidak menyala. Kita coba ganti LED yang lain. ND dan pin 27. Nah, menyala ya teman-teman. Menyala, berarti problemnya adalah LED saya yang rusak. Oke, nyala artinya tes alat kita udah berhasil, udah bener nyala. Nah, sekarang untuk lanjut ke project tersebut, kita udah punya peralatan yang normal, tinggal kita siapkan LED tadi ya. Kita mau ngontrol 3 LED ya. Silahkan siapkan 3 LED. Nah, kalau LED-nya tadi bling ini sekaligus buat kita ngecek LED-nya normal atau tidak ya, teman-teman. Jadi kita coba lagi, tes lagi mungkin untuk memastikan LED yang normal yang akan kita gunakan untuk project berikutnya. Ini kita agak lepas, kita coba. Ingat ya teman-teman bahwa kaki yang pendek adalah GND-nya, kaki yang panjang adalah positifnya. GND-nya, kaki yang panjang adalah positifnya. Oke, kalau nggak nyala berarti LED ini rusak, jangan digunakan. Dibikin pusing saat kita ngerjain projectnya. Ini kita coba yang LED kuning. Ini ke 27. Oke, yang kuning menyala ya. Artinya bisa kita pakai. Yang kuning menyala. Kemudian yang merah kita coba lagi. Tadi nggak nyala ya, kita coba lagi. GND ke 27. Oke, tetap tidak menyala, artinya rusak ya LED-nya. Oke, kita cari LED penggantinya. Kita udah punya 2 LED yang normal. Oke, yang merah kita coba ganti. Ini yang rusak kita singkirkan. Kita ganti yang merah. GND ke 27. Salah colok. GND ke 27. Oke, kita udah ada 3 lampu, merah, kuning, dan putih. Yang project kita itu adalah kita harusnya pakainya merah, hijau, dan biru ya. Merah, hijau, biru. Bentar saya cari lagi sebentar, supaya kita sama ya, sama dengan portofolio kita. Saya coba cari yang hijau dulu. Oke, ini merah saya sudah dapat nyala. Ini kita coba warna hijau. GND-nya oke, hijau kita dapat nyala. Merah, hijau, dan kita coba cari lagi yang biru ya. Kita coba lagi yang biru tadi. Hijau dan biru. Oke, emang rusak ya. Nanti kita coba cari lagi yang biru. Oke, karena saya tidak ada yang biru, kita pakai merah, hijau, dan putih aja ya.
teman-teman. Oke, kita pakai 3 LED, merah, hijau, dan putih. Jadi warna biru yang ada di portofolio kita akan kita ganti dengan warna putih ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, kita ke sini, ke Arduino IDE nya. Kemudian kita pakai portofolio kita yang sebelumnya. Ini tinggal kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita ke sini, Ctrl A, kita hapus aja dulu, Ctrl paste. Oke. Nah, ini tokennya kita hapus aja karena nanti kita akan bikin token ulang ya teman-teman. Oke, nah tokennya udah kita hapus. Oke, setelah udah kita hapus, kita install library-nya di sini. Ada Blink ESP32 BTWF ya, teman-teman. Silahkan teman-teman di sini juga kita install library-nya. Nah, masuk ke sini, library sini, ketik BLYNK. Nah, teman-teman install yang ini, Blink by FOLODYMYR ini diinstal aja, sama yang Blink ESP32 BTWF ini by Koi Huang ini. Teman-teman install ya, yang saya udah ada install, berarti udah library-nya udah aman, udah ada. Oke, kalau udah, ini kita tutup lagi library-nya. Kita masuk ke Blink-nya ya, teman-teman, ke sini ke Blink. Kita buat ke developer zone. Nah, silahkan teman-teman ke developer zone. Kemudian kita bikin new template lagi. Kita bikin di sini adalah kontrol lampu real. Oke, karena kita saat ini pakai ESP32 ya teman-teman, maka kita tinggal lanjutkan down. Oke. Oke, setelah masuk sini seperti biasa sama kayak yang sebelumnya, kita akan masuk ke data stream ya teman-teman. Kemudian kita buat new data stream. Virtual pin. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang di ininya, yang di code di IDE-nya. Kita geser dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita akan kontrol siapa dulu. Yang pertama adalah si red LED, atau kita tulis saja lampu merah ya. Dia ada di pin virtual pinnya V0 nih ya teman-teman, V0, maka kita masukkan di sini V0. Kalau udah kita create. Sebelumnya kita lampunya kita rubah dulu ke merah, kemudian kita create. Nah, setelah udah kita lanjut lagi, tambah lagi virtual pin lagi. Yang berikutnya adalah lampu hijau. Virtual pinnya adalah V1 ya, kita kasih V1 create. Nah, berikutnya kita tambah lagi new data stream, virtual pin. Nah, di sininya adalah lampu blue ya, atau biru ya. Nah, tapi karena kita tadi yang di fisiknya ini kita pakai lampu putih, karena kita di sini mau pakai lampu putih, maka di sininya kita buat putih aja. Lampu putih. Oke. Virtual pinnya adalah V2. Kalau udah, ini kita ganti warnanya yang putih. Oke, kalau udah create. Nah, kita udah punya 3 data stream. Kalau udah, jangan lupa di save. Oke.
Selanjutnya kita kayak biasa ke web dashboard. Di web dashboard kita edit, tambahkan switch control, kemudian setting, kemudian data streamnya kita tampilkan. Dia mau buat switch siapa? Lampu merah. Di sininya lampu merah ya, udah lampu merah. Kemudian kita save. Tambah lagi switch yang berikutnya, setting. Switch yang berikutnya kita pilih yang lampu hijau. Lampu hijau, hijau, save. Tambah satu lagi, masuk ke setting lagi, kita ke lampu putih. Udah, kalau udah kita save. Nah, kita udah punya 3 kontrol. Kalau udah di save, lanjut ke device. Di device kita bikin new device, from template, ambil dari si kontrol lampu real tadi yang udah kita buat. Oke, kemudian kita create. Oke, ini kita copy. Tinggal klik aja, muncul code copy ya di sini. Udah muncul. Klik copy, kita pastekan di paling atas. Control paste, udah. Kita udah punya tokennya. Selanjutnya kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan yaitu define. Kita tambahkan, enter lagi, pagar define blink blynk underscore print spasi serial. Oke, udah ya, ini udah tambahkan ini define blink print serial. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi, yaitu kita tambahkan include yang itu ke si wifi, W nya besar, I, F nya besar, I, wifi client, C nya besar, client dot H, kita tutup. Oke, udah ya. Nah, sekarang udah selesai untuk code-nya. Selanjutnya kita rangkaiannya ya teman-teman. Ini rangkaiannya, silahkan teman-teman rangkai sesuai dengan rangkaian yang ada di Wokwi ini teman-teman. Nah, masih ingat ya rangkaian ini. Nah, ini di sini kita pakai, kita jumper aja ya si GND-nya tadi. Di sini GND. Ini kita jumper GND-nya supaya kita punya GND yang panjang. Nah, ini kita colokin ke sini aja atau ke bawah sini. Maka sepanjang garis ini akan jadi GND. Oke, kemudian kita lihat lagi tadi kodenya bahwa pin merah ada di 25. Ini tinggal ke sini kita lihat 27. Kita cocokkan di sini ya. 27, 26 dan 25. Oke, 27, 26, 25. Nah, ini tinggal kita kaki positif ke 25 dan ininya negatifnya ke sini. Nah, gini ya, gampang ya teman-teman. 25 ke GND. Lanjut yang hijau itu ke pin 26. Kemudian yang biru kita ganti putih ke pin 27. Ini ke, nah ini ya, ini nyala karena coding yang tadi belum di reset. Oke, kita udah berhasil bikin rangkaiannya sama dengan yang di sini ya, rangkaian realnya. Nah, kalau udah teman-teman, sekarang kita upload dari si ini, dari apa namanya, IDE-nya. Oke, sekarang kita upload. Proses uploading.
Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu, kita login ke handphone ya. Oke, sambil menunggu kita masuk ke handphonenya ya, teman-teman. Di sini kita silahkan teman-teman login ke aplikasi Blinknya ya. Nah, sambil nunggu aplikasi Blink. Oh iya, ada yang kelewat nih teman-teman. Yang kelewat adalah teman-teman tadi kita belum masukkan si SSID atau WiFi-nya. Artinya ini kan si microcontroller ini akan connect ke WiFi ya teman-teman. Nih jadi teman-teman ini kita cancel dulu. Ini kita konekkan ke si ininya kita, ke WiFi kita. Jadi teman-teman kalau di rumahnya ada WiFi, pakai WiFi teman-teman. Kalau nggak ada, dari handphone teman-teman bikin tethering aja. Oke, di sini saya pakai tethering handphone saya ya. Oke, kalau udah tethering handphone saya di sini. Saya Pak di sini di SSID ini saya kasih nama WiFi-nya ya, nama WiFi dari tethering handphone saya. Kemudian password ini kita isi ke sini ya, titik ini petik 2 ini kita paste. Kita isi passwordnya. Ini passwordnya saya buat gampang aja. Nah, setelah udah baru kita upload lagi. Oke, kita upload lagi. Oke, sambil kita upload, jadi dia nanti ngupload akan mengkoneksikan si ESP32 kita. Ini selanjutnya kita buka Blink di handphone kita. Oke, sebentar. Internet handphone saya kita konekkan dulu. Oke, sudah dapat internet. Kita buka Blinknya. Nah, di sini udah muncul kontrol lampu real ini ya, yang tadi kita buat di webnya. Ini kita tinggal buka. Seperti biasa kita tambah. Oke, ini kita close saja, tambah. Kita pilih yang switch ini ya, switch. Kita klik setting. Nah, kita pilih lampu merah. Oke, lampu merah, desainnya kita sesuaikan. On color kita ganti warna merah. Kemudian handle color kita ganti warna abu aja deh. Oke. Kondisi off warnanya merah. Merahnya kita bedain ya. Merahnya merah muda. On color merahnya merah gelap. Oke. Tambah lagi. Tambah switch lagi. Kita setting lagi data streamnya yang warna hijau. Warnanya kita sesuaikan. Posisi on hijau tuh gelap. Posisi off hijau muda. Handle-nya kita kasih abu. Oke, klik tambah lagi. Tambah switch. Kita ganti warnanya. Ininya kita pilih yang putih. Desain on color kita kasih putih. Off color kita kasih putih rada abu. Handle color kita kasih abu gelap. Oke, kita close. Nah, ini switchnya udah ada. Tinggal kita close dari sini. Oke, ini posisi off semua. Kita coba nyalakan. Oke,
device is offline. Belum connect berarti ya. Kita cek di sininya. Ini proses upload. Kita cek ke serial monitor. Serial monitor. Kita buka si Blink ya. Sini Blinknya. Statusnya masih offline ya. Kita tunggu dulu sebentar. Kemungkinan ini si device-nya belum connect ke internet. Oke. Sebentar kita cek dulu wifi-nya atau internetnya. Oke, connect to wifi ya teman-teman, udah terkonek ke internet. Nah, connect close. Oke, connect ke wifi. Ini kita ganti ke iPhone, ke handphone saya. Oke, udah connect. Nah, kita ke Blink, kita cek ke Blink. Nah, sudah online ya teman-teman. Udah online, kita coba nyalakan lampu hijau. Nah, nyala ya teman-teman, lampu hijaunya nyala. Lampu putih nyala. Oke, kita bisa kontrol lewat web server di sini, web. Dan kita juga bisa kontrol dari si device handphone kita di sini. Ini kita coba yang lampu merah kita nyalakan. Nah, nyala ya. Lampu hijau kita nyalakan, nyala. Lampu putih kita matikan. Oke. Nyalakan lampu putih. Nah, artinya kita sudah mengontrol menggunakan jaringan internet. Kita sudah berhasil mengimplementasikan portofolio kita yang sebelumnya menggunakan simulator Walkway. Udah berhasil ya teman-teman, kita bisa kontrol. Nah, kalau teman-teman mau yang dikontrol bukan LED lagi, mau lampu yang 220 volt AC atau lampu rumah, TV dan lain sebagainya, itu kita gunakan relay seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal kan kemarin kita udah simulasikan ya yang simulatornya. Nanti ke depan kita akan praktekkan ngontrol lampu atau TV atau kipas angin atau arus AC lah ya teman-teman menggunakan relay. Untuk sekarang kita udah berhasil ngontrol si LED-nya menggunakan handphone. Jadi ini udah nggak perlu colok ke laptop lagi juga nggak apa-apa ya. Ini kita coba kita cabut ya. Si ini udah nggak nyolok ke laptop. Kita ganti colokannya ke colokan listrik. Kita coba ya. Oke, sebentar. Oke, di sini kita ada colokan listrik. Nah, ini kabel yang dari SP32. Sekarang ini kita colokan ke adaptor listrik ya untuk dapetin arus 5 voltnya ini, 5 voltnya si SP32 nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba, ini kita singkirkan dulu ya teman-teman. Sekarang kita kontrol lagi menggunakan si device handphone kita. Oke, kita coba kontrol. Oke, nyala ya teman-teman. Nyalakan lampu, matikan merah, nyalakan lampu hijau, nyalakan lampu putih. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Kita udah nggak pakai laptop lagi. Artinya ini udah bisa kita gunakan untuk perangkat di rumah kita. Tinggal teman-teman kalau mau, ini kan ngontrolnya masih LED yang voltasenya kecil. Kalau voltasenya mau besar berarti teman-teman harus menambahkan relay untuk bisa nyolok ke arus AC 220 volt. Oke, mantap ya teman-teman. Udah berhasil. Oke, kita udah berhasil ngontrol. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan, jangan cuma ditonton aja, supaya teman-teman bisa membuktikan bahwa teman-teman berhasil membuat project ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.